Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Wulandari SPDI di SMPN 44 Batam. Dengan mata pelajaran prakarya kelas 7. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan menyimak dan menyaksikan video berikut ini, Ibu ingin memberikan saran. Yang pertama, anak-anak jangan lupa membawa pena, buku catatan, dan juga buku paket ya, karena ini sangat penting sekali. Mana tahu anak-anak setelah melihat ini masih belum paham atau belum puas, anak-anak bisa kembali lagi untuk buka-buka di buku paket ya, bab 2 ya. Baik, semangat terus. Marilah kita sama-sama saksikan video berikut ini. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pertemuan kelima yaitu bab 2 kerajinan tekstil ya. Coba anak-anak lihat di bukunya, nanti pasti ketemu seperti inilah gambar-gambar kerajinan tekstil ya. Baik, kegiatan membuat kerajinan berhubungan dengan aktivitas pembuatan benda-benda kebutuhan hidup. Benda-benda itu sangat dibutuhkan oleh manusia seperti kita ya tentunya anak-anak. Untuk apa anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi penasaran kan? Jadi jawabannya adalah 2. 1. Mempermudahkan produktivitas kerja. 2. Mempercepat produktivitas kerja. Mudah-mudahan ingat ya. Baik, selanjutnya. Oh iya anak-anak, tentunya anak tahu kan bahwasannya kita ini negara Indonesia banyak sekali kerajinannya yang sudah dikenal di mancanegara loh. Tahu nggak mancanegara itu apa? Jadi mancanegara itu adalah di luar negeri, yaitu seperti negara Singapura, Malaysia, Korea, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah batik. Dan anak-anak pasti tidak asing lagi ya dengan batik. Seperti di gambar ini, itu motif batik ya, yang ibu ambil hanya gambar ini 8. Sebenarnya motifnya banyak sesuai dengan daerah yang ada di Indonesia. Dan juga batik ini juga ada di daerah Batam ya, daerah Batam tempat kita tinggal ini, yaitu batik gonggong atau batik macam-macam ya, yang sering kita pakai oleh anak-anak sekolah maupun guru-guru ya. Mari kita lanjut lagi. Sebelumnya pada bab 1 telah dipelajari bersama kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Sekarang selanjutnya pada bab 2 ini kita mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk atau hasil karya, kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Yaitu yang pertama adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Pasti anak-anak bertanya kan, kerajinan itu apa? Kerajinan itu adalah merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional kegunaan serta memiliki nilai keindahan ya. Kemudian kalau tekstil itu biasanya kerajinan pembuatannya itu seperti pakaian ya. Baik, selanjutnya di bawah ini diuraikan atau dijelaskan ya lebih rinci berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Apa saja itu? Yang pertama, fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan, baik di rumah, ya di perpustakaan, kantoran, dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Nah, hiasan dinding di sini ibu ambil contohnya yaitu hiasan dinding teknik batik. Ya, jadi teknik batik bermacam-macam sesuai keinginan anak-anak dan daerah di mana teknik batik itu ada. Oh iya Bu, kami kalau membuat hiasan dindingnya tidak
selain dari batik bisa nggak? Oh bisa. Apa saja? Misalnya anak-anak membuat teknik selain batik itu bisa misalnya dari kertas origami. Anak-anak tahu kan kertas origami? Nah, kemudian majalah bekas atau koran, kemudian botol bekas, plastik. Nah, yang pokoknya barang yang tidak dipakai kemudian diolah atau dibuat ulang ya. Jadi kita pakai lagi barang bekas agar bisa dimanfaatkan. Baik, selanjutnya yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Nih, sudah Ibu contohkan di sini ya, sesuai gambarnya dan nomornya. Yaitu busana, salah satunya adalah baju yang kita pakai ya. Yang kedua, tas dan aneka sandal ya. Nah, ini juga termasuk kerajinan yang bisa dipakai. Tas digunakan untuk apa pasti anak tahu, kemudian sandal digunakan untuk apa itu pasti anak juga udah tahu. Kemudian yang ketiga ini aksesoris ya, pernak-pernik ya, seperti gelang tangan, gantungan kunci, taplak meja, dan lain sebagainya. Baik. Fungsi yang ketiga adalah kelengkapan ritual. Oke anak-anak, ada yang tahu ritual itu apa? Jadi, ritual itu adalah upacara adat dari setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi kalau ritualnya orang Padang atau Sumatera Barat itu seperti ini. Ritualnya orang Kepulauan Riau, Batam itu seperti ini ya. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual keagamaan ya. Contohnya ulos nih, nomor 1 kain tenun ulos. Ini biasanya ini adalah kain dari Sumatera Utara ya, khas Batak. Biasanya kain ini dipakai upacara adat pesta pernikahan ya. Kemudian yang kedua dari suku Dayak. Nah ini kalau kita lihat sih ini spiritual keagamaan, bisa juga pemakaman ya, tergantung keyakinan daerah tersebut. Kemudian yang ketiga ini tentunya anak-anak tahu ya, ini baju adat dari mana? Ini dari Minang ya, atau dari Sumatera Barat dengan piring-piringnya. Jadi ini juga bisa melakukan ritual seperti menghadiri pesta pernikahan, pesta adat, seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya yang keempat, nah, fungsi simbolik, yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan nilai spiritual. Nah kalau simbolik dia dua, bisa hiasan, bisa spiritual atau upacara keadatan atau kepercayaan ya. Contohnya tapestry, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah nih Ibu hanya ambil 2 gambar, yaitu batik yang dibuat dengan motif simbol. Anak-anak tahu kan arti simbol? Simbol itu adalah lambang. Nah, jadi yang pertama itu batik gonggong. Tentunya anak-anak tahu ya, itu batik dari mana? Itu batik dari Batam atau Kepulauan Riau ya. Motif ini sebenarnya memiliki makna bahwa seseorang harus mempertahankan sikap positif dan berbicara dengan kata-kata baik ya, sehingga ia dapat mencapai nasib baik, sukses, dan kehidupan mulia. Itu yang dimaksud dengan makna motif batik gonggong. Dan juga batik gonggong ini adalah batik yang unik, yaitu gonggongnya jenis hewan laut yang banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Riau. Gonggong ini mungkin anak-anak ada yang sebagian mendengar, ada yang belum ya. Jadi gonggong itu apa? Itu adalah hewan laut yang bentuknya mirip dengan keong atau siput, tapi dia lebih besar ya posturnya atau bentuknya. Pembuatan batik gonggong juga menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa, yaitu mandiri dan gotong royong. Kemudian batik fungsi simbolik yang kedua itu dari Sumba. Sumba itu dari Lombok ya. Nah itu gambarnya tuh macam-macam tuh, ada gambar hewan, burung, kuda, dan lain-lain sebagainya.
Nah, di masyarakat Sumba itu percaya sekali dengan reinkarnasi, ya. Jadi kain batik mereka ini sebenarnya ada maknanya dari gambar itu, yaitu percaya dengan reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Percaya ada kehidupan baru setelah mati. Nah, itu ya anak-anak ya, uraian tujuan dari produk kerajinan tekstil. Mudah-mudahan anak-anak paham ya, insya Allah. Tapi kalau belum paham itu tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya kita bertemu di kelas atau tatap muka, silahkan anak-anak bertanya banyak-banyak kepada ibu. Insya Allah ibu bisa menjawabnya nanti. Oke, ibu memberikan pantun dulu. Ada planet di angkasa, tak lupa saya hitung jumlahnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Oh iya, sebelum saya tutup, tugas hari ini itu anak-anak adalah untuk mencatat ya di buku tulis. Kan sedikit ya pembahasannya.